Guys, seperti yang kita tahu ya, bahwa di tahun 2025 ini, brand Asus tuh lagi gencar-gencarnya banget untuk memperkenalkan laptop AI-nya mereka. Nah, di samping gua, sudah ada laptop terbaru dari Asus, yaitu Asus VivoBook 14 A1407CA. Yang mana laptop AI ini, kalau kita cek dari beratnya tuh ringan ya guys, kemudian tipis, dan katanya cocok untuk kerja sehari-hari ataupun casual user. Gak usah lama-lama guys, langsung aja kita review laptop AI ini bro. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ya, gue akan bahas spesifikasi dasarnya dulu nih. Yang mana laptop ini sudah dibekali sama prosesor Intel Core Ultra 5 225H prosesor series 2. Dibangun dengan fabrikasi 3 nanometer guys, sama punya 14 core dan juga 14 thread. Terus buat total cache-nya, ini sudah di angka 18 MB dan menurut Asus, TDP-nya ini disetting di angka 28 watt. Nah, prosesor ini guys juga dilengkapi sama Intel AI Boost NPU sampai 13 TOPS untuk pemrosesan aplikasi dan juga fitur AI punyanya Windows 11. Nah, kalau buat integrate GPU-nya guys, ini pakai Intel Graphics. Di bagian RAM-nya udah 16 GB DDR5 yang udah kencang banget intinya buat multitasking. Gak ketinggalan juga nih, ada SSD 512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0. Terus buat baterainya, Doski ini sudah membawa baterai 42 Wh. Sedangkan dari sisi Wi-Fi, Doi ini pakai Wi-Fi 6 Gigabit Wi-Fi. Dan terakhir untuk OS-nya, Doski ini sudah menggunakan Windows 11 Home. Lanjut sekarang kita masuk ke bagian desainnya. Kalau kita lihat secara look, ini memang udah ciri khas VivoBook banget sih. Clean ya, nggak neko-neko, tapi tetap kelihatan premium. Ya walaupun bukan yang paling ringan di kelasnya, tapi beratnya tuh cuma 1,46 kg dengan ketebalan 1,79 cm. Jadi buat yang sering mobile nih, kayak misalkan kuliah, kemudian kerja kantor, ataupun sekedar nongkrong di coffee shop, bisa gue pastiin kalau kalian bawa laptop ini gak bikin pundak lo semua pegel guys. Sementara buat pilihan warnanya guys, ini ada 3. Quiet Blue, Platinum Gold, dan juga Cool Silver. Nah yang gue pegang sekarang, ini warnanya Quiet Blue, dan gue juga punya warna satu lagi yaitu Platinum Gold. Kalau kita lihat dari varian warnanya sih semuanya kalem ya ataupun netral. Aman banget lah buat kita pakai di segala situasi. Dari mulai meeting formal sampai juga nongkrong, ini sabi guys. Kemudian dari segi durability, Asus juga nggak main-main loh. Soalnya laptop ini guys udah lolos sertifikasi standar militer grade 810H. Artinya Doski ini udah lolos uji ketahanan. Mulai dari guncangan, suhu yang ekstrim sampai benturan ringan. Engselnya juga bisa dibuka sampai 180 derajat guys. Ini lumayan fleksibel banget sih buat presentasi. Ataupun sekedar sharing layar bareng teman kalian di meja yang kecil bro. Terus kalau kita lihat dari portnya, ini menurut gue sih udah lengkap banget buat ukuran laptop tipis. Di bagian sebelah kiri ada 2 port USB-C 3.2 Gen 1 yang support power delivery dan juga DisplayPort. Terus ada 1 port USB-A 3.2 Gen 1, ada 1 lagi port HDMI sama 1 port jack audio 3,5 mili. Sementara di sisi sebelah kanan ini hanya ada 1 port USB-A 3.2 Gen 1. Intinya sih guys, buat nyolok-nyolok kebutuhan standar ini udah aman banget ya, nggak harus bawa dongle tambahan. Next, sekarang kita bakal masuk ke area keyboardnya, yang mana Asus nih masih mempercayakan desain ErgoSense-nya mereka guys. Ditambahin juga nih sama backlit 3 tingkat kecerahan. Untuk feels ngetiknya, ini jujur empuk banget sih ya. Kemudian travel distance-nya juga pas buat ngetik skrip panjang ataupun kerja dengan waktu yang lama nih. Masih aman banget lah intinya buat dipakai. BTW laptop AI ini guys juga punya Copilot key di sini. Jadi ketika kita butuh sesuatu, lu tinggal tulis aja di sini guys. Sebagai contoh kayak kemarin nih ya, gue minta buatin itinerary selama gue di Guangzhou. Doi ini langsung buatin lo guys. Dan hasilnya pun sesuai dengan ekspektasi gue. Nah yang kayak gini-gini nih, enaknya pakai laptop yang punya NPU. Jadi hasil dari AI-nya itu bisa lebih optimal lagi guys. Bergeser ke bawah di bagian touchpad, ini ukurannya 30% lebih luas ya guys kalau kita compare sama generasi sebelumnya. Gerakannya juga terbilang responsif banget nih, feels-nya juga licin dan udah support multi gesture. Jadi lu semua tuh tinggal slide atas bawah gitu aja ya guys di touchpad bagian kiri. Sementara di bagian kanan ini buat ngatur tingkat pencerahan. Dan terakhir, bagian atas layar ini sudah dibekalin sama webcam Full HD 1080p dengan IR kamera yang udah support juga Windows Hello. Jadi lu tinggal lihat aja ya, langsung login tuh. Simple, aman, plus juga nih Asus juga kasih privacy shutter fisik di sini guys, biar lebih tenang kalau misalkan lagi nggak dipakai. Secara keseluruhan kalau kita cek dari body, Asus VivoBook 14 ini sih udah paket lengkap banget guys untuk ukuran sebuah laptop AI. Tapi sebuah laptop tuh nggak cuman semata-mata masalah desain, kenyamanan ngetik, tapi experience visual juga harus kita lihat guys. That's why sekarang gue bakal bahas masalah layarnya bro.
Asus VivoBook 14 ini guys pakai panel seluas 14 inci dengan resolusi 1920 x 1200 pixel dan juga aspek rasio di angka 16:10. Nah, kalau untuk spesifikasi lainnya nih ya, doi dibekalin sama refresh rate di angka 60 Hz dengan brightness di angka 300 nits dan screen to body ratio guys seluas 87%. Nah, seperti yang lu lihat ya, berkat desain Nano Edge ini ngebikin bezel kanan kiri itu terbilang cukup tipis, bikin pengalaman nonton tuh jadi lebih luas, bro. Kemudian layarnya juga udah punya sertifikasi TUV Redline Low Blue Light dan juga flicker free. Jadi buat yang sering kerja malam di depan layar, mata kalian tuh bakal jauh lebih aman banget guys. Terus mungkin ada yang nanya nih, Bang buat editing gimana? Apakah warnanya sudah oke banget? Jujur ya, menurut gue pribadi nih, color gamutnya memang kurang cocok buat pekerja yang butuh akurasi tingkat tinggi kayak profesional desain grafis guys. Dan refresh rate-nya, ingat ya, ini cuma di angka 60 Hz juga. Gue rasa agak kurang kalau lu seorang gamer kompetitif. Tapi kalau cuma buat multitasking, kemudian kerja office, dan juga casual gaming, layarnya ini udah lebih dari cukup banget guys. Lanjut dari bagian layar, sekarang kita bakal bahas masalah audionya. Yang mana Asus guys ngasih dua speaker mengarah ke bawah, dan yang pasti sudah disupport sama Direct Sound yang bisa lo sesuaikan profil suaranya nih lewat aplikasi Direct App Manager. Jadi buat lo yang sering edit video, kemudian meeting, ataupun sekedar santai nonton Netflix, sistem audionya udah cakep banget guys. Kurang lebih seperti itu guys untuk bagian layar dan juga audionya. Tapi pengalaman menggunakan sebuah laptop rasa-rasanya agak kurang kalau performanya nggak kita bahas kalian gitu. Makanya sekarang kita bakal kulik performa dari laptop AI ini guys. Jadi guys untuk urusan performa, gue tuh udah nguji benchmark aplikasi dan juga baterai. Nah sekarang gue tinggal infoin aja nih hasil-hasil dari pengujiannya. Pertama kita tes pakai Cinebench R20 guys. Dan di sini si Ultra 5 ini dapetin skor di angka 5667 poin untuk multicore-nya. Lanjut ke Cinebench R23 guys, skornya pun makin solid nih, karena Doski bisa dapetin skor di angka 10.975 poin buat multicore dan 2013 poin untuk single core. Terakhir buat Cinebench 2024, laptop ini tuh bisa dapetin skor di angka 1.600.546 poin untuk pengujian multicore-nya. Nah hasil itu guys menunjukkan kalau prosesornya ini udah bisa diandelin banget lah buat sekedar multitasking harian. Entah itu buat buka tab yang banyak di Chrome, sampai renderingan atau meeting dan juga presentasi bareng AI Copilot. Sip, sekarang kita bergeser sedikit ke pengujian Geekbench 6-nya nih. Untuk CPU testnya guys, dia bisa dapetin skor di angka 2.474 poin di single core dan 10.347 poin untuk multicore-nya. Sementara untuk GPU testnya guys, doi dapetin skor di angka 26.465 poin. BTW Intel Graphics ini bukan cuma sekedar iGPU biasa ya. Buat lo nih yang butuh performa grafis di atas rata-rata integrate, ini udah cukup banget lah guys buat ngedit ringan. Nonton konten 4K juga sabi, sampai tes render video 4K itu juga aman bro. Nah gue juga ngetes nih ya pakai Crystal Disk Mark buat ngukur kecepatan SSD-nya. Dan hasilnya guys, ini tuh mantep banget. Read speed-nya itu kisaran 6243 MB per second dan write speed-nya itu di angka 4349 MB per second. Gak sampai di situ aja ya, gue pun coba ngetes real use-nya nih. Seperti biasa, gue bakal render video 4K, durasi 3 menit pakai CapCut. Ini full transisi ya guys, ada beberapa efek blur dan juga color grading ringan yang gue pakai. Dan untuk hasilnya, itu rendering bisa kelar sekitar 1 menit 36 detik aja. Not bad menurut gue ya, buat ukuran laptop yang tipis dan juga ringan guys. Dan buat lo nih yang pengen tahu kemampuan gamingnya, inilah hasil pengujian real gamenya bro. So kesimpulannya dengan Intel Core Ultra 5 plus Intel Graphics, performa Asus VivoBook 14 ini guys, gue rasa lebih dari cukup banget buat kerja multitasking, kemudian buat nugas juga sabi, bahkan sampai game casual juga aman bro. Terakhir kita bakal bahas part baterainya nih. Seperti yang gue infoin di awal tadi ya, laptop ini tuh dibekalin sama baterai 42 Wh yang bisa support USB-C fast charging. Klaim dari Asus, dari kondisi low bat ke 60% itu cuma butuh waktu sekitar 49 menit aja. Gue rasa ini lumayan banget guys buat lo yang sering mobile ya, jadi nggak perlulah lama-lama nungguin laptop ngecas nih. Sementara buat pengujian baterainya, ini kita coba buat play YouTube selama 3 jam dengan layar full brightness. Ternyata guys, konsumsi baterainya tuh yang dihabisin sekitar 27%. Nah, dengan kombinasi prosesor yang efisien dan juga fast charging ini nih, Vivo 14 tuh termasuk irit banget. Dan bisa banget lah nemenin lo kerja di luar rumah tanpa harus khawatir nyari colokan listrik guys. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, apakah laptop ini worth it atau enggak?
Menurut gue pribadi ya, Asus VivoBook 14 A1407CA ini guys adalah salah satu laptop AI tipis mainstream paling oke di kelasnya nih. Kenapa? Karena dengan harga yang cuma 11,7 jutaan, Duo ini punya desain yang simple tapi stylish, kemudian bobotnya ringan, portnya juga lengkap, layarnya nyaman banget buat kerja lama, dan performanya tuh balance buat kebutuhan sehari-hari. Lu bayangin deh, dengan prosesor Intel Core Ultra 5 Series 2 dan juga fitur AI Ready, laptop ini tuh bukan cuma buat sekedar nugas ataupun kerja, tapi juga siap dipakai lebih lama ke depannya nih. Dan yang bikin makin menariknya lagi ya, harga segitu guys, udah termasuk spek modern yang biasanya ada di laptop kelas atas lo bro. So buat lo semua yang lagi nyari sebuah laptop AI yang tipis, kemudian awet, dan bisa dipakai di segala kebutuhan guys, gue rasa Asus VivoBook 14 A1407CA ini bisa jadi pilihan terbaik untuk kalian. Seperti biasa, buat lo yang pengen takis laptop ini guys, bakal gue taruh link pembeliannya di kolom description. Bebo pamit, Assalamualaikum.